Pernah merasa gaji baru masuk tapi belum sampai akhir bulan sudah ludes entah kemana? Atau merasa selalu kekurangan meski penghasilan sebenarnya cukup? Banyak orang mengalami hal yang sama. Uang terasa seperti pasir di tangan. Semakin digenggam, semakin hilang. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya bisa beragam. Namun kebanyakan orang mengalami fenomena yang sama, kebocoran keuangan. Ini adalah istilah untuk menggambarkan pengeluaran kecil namun rutin yang tampaknya sepele. Tapi jika dikumpulkan, jumlahnya bisa mengejutkan. Misalnya, beli kopi setiap hari 25.000. Dalam sebulan itu sudah 750. Belum termasuk jajan online, ongkir, langganan aplikasi, dan juga ada sekedar dari kita yang nongkrong sesekali. Semua itu adalah bentuk kebocoran yang perlahan-lahan memang menggerogoti keuangan. Masalah lain adalah tidak adanya perencanaan keuangan. Banyak dari kita hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya tanpa anggaran yang jelas. Gaji datang, langsung dipakai tanpa arah. Nah, kita tahu memang kebutuhan pokok itu ya beragam-ragam. Dan beberapa untuk tabungan atau berapa untuk hiburan. Uang digunakan secara impulsif sesuai dengan suasana hati, bukan kebutuhan. Tanpa sadar kita jadi korban pola konsumtif karena merasa mumpung ada uang. Salah satu penyebab uang itu cepat habis adalah gaya hidup di luar kemampuan. Fenomena ini dikenal sebagai lifestyle inflation. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula gaya hidup. Ketika gaji naik, kita merasa perlu ganti ponsel, makan di restoran lebih mahal, atau beli barang-barang yang dulunya dianggap mewah. Padahal, seharusnya peningkatan penghasilan justru memperbesar ruang menabung atau berinvestasi. Media sosial juga ikut andil, melihat teman liburan, belanja barang branded, atau makan di tempat hits bisa memicu social compression. Kita ingin ikut-ikutan meski kondisi keuangan tidak mendukung. Ini membuat kita membeli hal yang tidak benar-benar dibutuhkan hanya demi terlihat sama dengan orang lain. Selain itu, tidak punya dana darurat juga bisa memperparah kondisi keuangan. Ketika ada kejadian tidak terduga seperti motor rusak, keluarga sakit, atau kehilangan pekerjaan, kita terpaksa mengambil uang dari pos lain atau bahkan berhutang. Akibatnya, uang yang harusnya digunakan untuk kebutuhan utama justru habis untuk menutupi masalah yang memang tidak direncanakan. Dan jangan lupakan utang konsumtif. Banyak orang yang terjebak cicilan demi cicilan, kartu kredit, pay later, cicilan HP, hingga uang teman, tanpa perhitungan yang jelas. Dan utang ini bisa membebani arus kas dan membuat penghasilan habis hanya untuk bayar kewajiban bulanan, tanpa sisa untuk menabung. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, buat catatan pengeluaran. Catat semua pengeluaran harian, sekecil apapun. Dari situ kita bisa tahu kemana uang pergi dan mengevaluasi mana yang bisa dikurangi. Kedua, buat anggaran bulanan yang realistis. Tentukan prioritas utama dari kebutuhan pokok, tabungan, dan hiburan. Ketiga, mulai sisihkan minimal 10% dari penghasilan untuk tabungan atau dana darurat. Keempat, hindari gaya hidup konsumtif dan lebih fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Kesimpulannya, uang cepat habis bukan semata karena kita kurang penghasilan, tapi karena pola pikir dan kebiasaan keuangan kita sendiri. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.